Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Afif. Pada video kali ini kita akan masuk ke serial materi grafologi baru, yaitu membahas tentang berbagai tanda-tanda, kelompok tanda-tanda grafologi. Seperti misalnya, apa sih air strokes itu, apa sih directional pressure itu, apa sih misalnya spacing, apa sih margin itu, yang akan dikupas satu persatu sesuai dengan kelompok materinya. Ini materi ini, video ini akan sangat banyak sekali, ya sekitar mungkin sekitar 40 atau 50 video, yang insya Allah akan di-sharing setiap hari Jumat. Ya, setiap Jumat akan ada video serial grafologi baru. Sehingga bagi Anda yang tertarik dengan grafologi dan supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya, ya, itu tidak ada salahnya Anda pencet subscribe dan pencet loncengnya. Jadi ketika nanti ada video baru, Anda langsung dapat notifikasinya pertama. Nah, ini merupakan video pertama dari serial kelompok tanda dalam tulisan tangan, yaitu adalah air strokes. Wah, apa itu air strokes ya? Bagaimana contohnya, tandanya, dan interpretasi dan deskripsinya, itu yang akan kita bahas saat ini juga. Saksikan terus. Air strokes merupakan garis penghubung dari satu zona ke zona lain, di mana garis dibuat dengan cepat dan sedikit diangkat. Contoh misalnya seperti ini. Ketika Anda menulis dari G ke T, seret, nah seperti ini ya. Ini ceritanya diangkat ya, ceritanya diangkat jadi nggak nempel, kayak gitu. Nah ini merupakan air strokes. Contoh lagi misalnya ini, Y ke E, set saking cepatnya ya, pulpennya terangkat tapi belum 100% sehingga ada jejaknya sedikit sekali ya. Nah, ini disebutnya adalah air strokes. Nah, kalau contoh yang kanan ini tidak termasuk air strokes karena kalau kita ngelihat ya, G dia jatuh ke bawah, kemudian T-nya dimulai dari sini ya. Ini bukan saling menghadap, bukan nyambung seperti itu bukan. Ini tidak termasuk air strokes. Nah, kedua arah ujung strokes itu harus terlihat dan mengarah satu sama lain ya, yang barusan itu. Jadi kayak contoh lagi tadi, yang di bawah ini masuk ya, ini dia masuk air strokes. Yang atas ini dia tidak termasuk. Ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya dalam tulisan tangan. Ini adalah tulisannya Bung Karno ya. Ini waktu menulis tentang Taman Siswa ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah ini dari G ke E-nya ini termasuk yang namanya air strokes. Ya. Contoh lagi kita lihat dari tulisannya Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud kita lihat di sini. Nah, ini termasuk air strokes. Ya. Contoh lagi di atas ini ada dari 1 ke 9 ya. Itu namanya adalah air strokes. Kebayang ya? Saya ambil satu contoh lagi misalnya Charles Darwin. Nih, tulisan Charles Darwin ya ini. Ini masuk yang namanya air strokes. Ini tipis sekali ya. Tipis sekali gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh air strokes. Apa itu air strokes? Apa maknanya? Nah, air strokes itu biasanya orang yang menulis seperti itu mengindikasikan kecepatan ya, dan kecerdasannya biasanya di atas rata-rata pintar. Jadi ibaratnya mikirnya udah sampai mana ya, tapi tubuhnya itu baru mengikutinya itu tidak secepat pemikirannya, sehingga terbentuklah air strokes ini ya. Ingin ke huruf berikutnya tapi karena belum sempurna 100% keangkat ya, sehingga terbentuklah garis tipis air strokes tersebut. Nah, biasanya yang seperti ini penulis memiliki kemampuan asosiatif. Asosiatif itu mengkaitkan satu informasi dengan informasi lainnya dengan mudah dan mengalir, ya, asosiatif. Ini orang yang memiliki kemampuan asosiatif tinggi itu bagus, ya. Misalnya, Anda ngelihat A, kemudian ngelihat B, apa hubungan antara A dan B ini? Nah, itu adalah asosiatif, ya. Apa hubungan antara pohon sama air? Ya, oh, pohon itu memerlukan air. Nah, itulah kemampuan asosiatif. Ya, apa hubungannya warna hitam dengan warna putih? Nah, cari asosiatifnya. Nah, kemudian air strokes itu juga menunjukkan kemampuan berpikir yang baik, yang cepat, dan biasanya umumnya cerdas, ya, cenderung optimal ketika bekerja dengan pikirannya dibandingkan dengan fisik. Jadi kalau Anda ngelihat ya, ketika Anda ngelihat dari tulisan Anda atau ngelihat dari klien Anda, itu banyak ditemukan tanda-tanda air strokes, biasanya dia lebih optimal ketika dikasih pekerjaan yang membutuhkan pemikiran.
berpikir konsep, berpikir tadi asosiasi, berpikir komprehensif menyeluruh ya, dibandingkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya fisik ya gitu. Bukan tidak bisa ya, cuman biasanya lebih optimal ketika diminta untuk berpikir seperti itu. Nah, kalau air strokes-nya itu munculnya berlebihan ya, semuanya dibikin air strokes, maka semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadinya apa? Jadinya malah mudah dipengaruhi oleh lingkungan ya, mudah teralihkan oleh hal-hal yang lain ya gitu, dan jadinya tidak dapat diprediksi ya gitu, karena benar-benar berarti dia tidak bisa mengontrol kecepatan dirinya, tidak bisa menyeimbangkan pemikirannya sendiri ya. Banyak ya kalau Anda ngelihat tulisan-tulisan orang-orang pintar, contoh misalnya Albert Einstein ya, itu banyak ditemukan seperti ini ya, air strokes. Siapa tahu tanda ini juga ada pada tulisan Anda. Nah, tadi yang kalau misalnya yang tidak nyambung seperti ini ya, ini Bu Erika dalam bukunya Companion Set ya, bagus itu bukunya, itu berisi tentang berbagai materi-materi ini ya, jadi tanda-tanda kelompok-kelompok grafologi itu menyebutkan bahwa ketika ditemukan awal dan akhir strokes-nya terpisah ya, namun tidak mengarah satu dengan yang lain, contohnya seperti ini, G-nya ke bawah, ininya seperti ini ya. Nah, ini tidak termasuk air strokes ya. Bahkan ya, ini dapat menjadi salah satu indikasi gangguan dalam koordinasi tangan dan jarinya. Bahkan dalam kasus ekstrim ini bisa menjadi salah satu indikator kecerdasan yang kurang, bahkan keterbelakangan ya. Nah, tapi ingat untuk yang bagian bawah ini ya, deskripsi ini itu perlu diikuti dengan tanda-tanda lainnya ya. Jadi dalam grafologi termasuk juga tes-tes psikologi lainnya, itu kita tidak boleh menyimpulkan hanya dari satu tanda aja ya. Dari tanda ini aja kemudian oh berarti disimpulkan seperti apa, tidak. Melainkan kita harus menggabungkan dengan tanda-tanda lain. Semakin banyak ya, semakin kita tahu bahwa itu tuh seperti apa kepribadiannya. Sama ibaratnya kayak masakan. Kita nggak bisa mengetahui kepribadiannya apa, masakannya apa, ya, sebelum kita melihat berbagai menu-menu yang ada di dalamnya gitu kan. Kalau kita cuma ngelihat dari garam aja, kita nggak tahu itu masakan apa. Ya, tapi setelah kita lihat, oh ada garamnya, oh ternyata ada wortelnya, oh ternyata ada dagingnya, oh ternyata ada kuahnya, oh ternyata ada seledrinya, ada ininya, oh ini sayur sop gitu. Nah itu baru dilihat secara keseluruhan. Ya, begitu juga dengan grafologi. Nah tapi minimal bisa menjadi hipotesa Anda ketika melakukan analisa. Oke, ini materi pertama, sampai sini dulu. Ya, nanti kita akan ketemu dengan serial grafologi, kelompok grafologi berikutnya di Jumat depan, insya Allah. Ya. Nah, Jumat depan itu insya Allah materinya tentang alignment. Ya, jadi berbagai bentuk baseline seperti apa, ya, ada yang naik, turun, ada yang cembung, ya, ada yang cekung, dan sebagainya. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalnya Anda sambil menyiapkan tulisan tangan. Jadi Anda kumpulkan, mau tulisan tangan Anda sendiri, mau tulisan teman-teman, ya, kumpulkan sehingga setiap minggunya Anda bisa sambil menambah kosakata Anda, ya, menambah wawasan Anda berkaitan dengan tanda grafologi ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.